Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kita kembali lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu pada acara yang sama, Ngobras Pendidikan, Ngobrol Santai Pendidikan. Nah, kita tidak semu-semunya untuk selalu mencari apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan, dan tentunya kita harus terbuka pada siapa kita bertanya, pada teman, mungkin kepada mahasiswa atau anak didik kita, itu tidak masalah. Yang terpenting kita bisa menyesuaikan diri dengan baik dan kita merasa hidup ini nyaman, hidup ini indah, dan hidup ini bahagia. Oke, sore hari ini sudah saya hadirkan narasumber yang luar biasa dan beliau biasanya banyak aktif di bidang parenting. Dan saya yakin mungkin beberapa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan sosok kita kali ini. Saya sapa. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Reza? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah, berarti full bahagia ya Pak Reza ya? Iya, harus. Baik. Ya, karena bahagia itu harus kita yang menciptakan dulu ya Pak Reza ya? Yes. Ya, sepakat. Baik Pak Reza, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan topik sinkronisasi mental pada pembelajaran online. Nah, kenapa ini kita hadirkan topik ini? Karena memang di luar sana banyak yang membutuhkan apa sih sebetulnya pembelajaran online itu. Bagaimana kita bisa nyaman dengan pembelajaran online. Dan mungkin pembelajaran online lebih menyenangkan dibandingkan pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya. Mungkin nanti ada tips yang perlu kita bicarakan dari Pak Reza juga dalam forum ini. Oke Pak Reza, mungkin sedikit di awal ya. Ini ada keluhan dari mahasiswa. Bu, saya itu dulu, ini contohnya ini alumni SMA nih ya. Iya. Saya memimpikan kuliah di salah satu perguruan tinggi impian saya. Alhamdulillah saya diterima di salah satu perguruan tinggi yang saya impikan. Nah, gitu ya. Saya sudah bayangkan Bu, kuliah di sana keren, ketemu dengan dosen-dosennya yang luar biasa, yang kemudian mungkin dengan teman-temannya. Tetapi sampai sekarang situasi seperti itu dia tidak temukan begitu. Iya. Nah, itu kuliah sama nggak kuliah tuh ya sama saja gitu ya. Kuliah di salah satu perguruan tinggi favorit dan tidak ya sama saja. Kalau bedanya gitu ya. Ya mungkin ini ada hal-hal yang perlu kita sepakati ya, baik itu dari sisi mahasiswa atau siswa, juga dari dosen apakah itu juga guru, sehingga kita ada semacam titik temu gitu. Kita semuanya merasa senang, merasa bahagia, dan impian kita tidak tergerus dengan angan-angan kita sendiri. Iya. Baik, terima kasih. Saya kasih Ibu tadi dengan pengantar mahasiswa tadi. Sebelumnya juga sebelum saya menjawab, saya juga kasih pengantar juga dengan beberapa kondisi yang real dulu. Baru saya akan memberikan respon Bu Erni. Baik, kita melihat bahwa ada banyak kabar, banyak berita gitu ya, yang kita dengar bahwa ada orang tua yang marah sama anaknya gara-gara anaknya tidak paham pembelajaran. Karena kan yang menemani anak belajar terutama di usia-usia awal kan orang tua. Sehingga tidak hanya stres anak, tapi stresnya terjadi pada orang tua. Dampak anak mengalami kekerasan, bahkan beberapa juga yang fatal sampai anak mengalami kekerasan sampai kemudian meninggal dunia. Itu sudah kita dengar, ada beberapa kasus gitu ya. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa pentingnya kita membahas masalah yang Bu Erni ajukan dengan tema sinkronisasi mental. Karena pembelajaran online secara sistem kita sudah siap sebenarnya. Kita sudah siap dengan sistemnya. Kita sudah siap dengan Zoom sudah memfasilitasi, kemudian Google Meet sudah memfasilitasi kita. Ada banyak-banyak program-program yang sifatnya pembelajaran online atau daring begitu. Tetapi ternyata ada satu hal yang kita lupa. Adanya perlu sinkronisasi akan mentalitas baik dari siswa maupun guru. Pertanyaan Bu Erni dengan gambaran seorang mahasiswa baru dari sebuah perguruan tinggi, dia tidak menemukan gairah dalam belajar. Kan begitu ya, karena memang mau tidak mau harus kita sadari bahwa kita secara mental masih diajari oleh kondisi bahwa online ini masih kita baru adaptasi. Kita masih belum bisa terjun secara penuh karena manusia ini kalau menurut saya memang diciptakan oleh Tuhan untuk berinteraksi secara langsung.
untuk mengamati secara langsung, sehingga kita tidak puas kalau tidak ke kampus untuk mengamati kampus kita. Kita tidak puas kalau tidak ketemu dengan dosen secara langsung. Kita tidak bahagia kalau tidak ketemu dengan teman-teman kita untuk berinteraksi, bercengkrama. Lah, maka ini yang perlu kita siapkan. Ketidaksiapan akan ini yang perlu kita siapkan gitu. Artinya sehingga kita memahami kondisi ke depan akan terjadi seperti apa dan kita bisa mengantisipasi. Nah, antisipasi ini yang perlu kita lakukan terkait pembelajaran online. Itu mungkin Bu Eni sementara responnya. Baik, ini ya, seseorang itu kalau misalnya ini contohnya dalam hal belajar saja, dia tidak melulu ingin belajar, dia motivasinya tinggi ingin belajar. Enggak, kadang-kadang dia itu ingin ketemu temannya, dia pengen kuliah tuh karena pengen ketemu temannya. Iya itu penelitian saya Bu Erni, persis. Jadi ada Sisler dari Amerika, dia meneliti rentang bulan April sampai Juni kemarin, sedangkan saya meneliti bulan Mei sampai bulan Juni gitu ya. Hasilnya hampir sama. Ternyata ketidakbahagiaan dari mahasiswa. Kalau Sisler di Amerika meneliti pada mahasiswa kedokteran, sedangkan saya meneliti pada mahasiswa PAUD. Dan hasilnya sama, mereka tidak siap dengan pembelajaran online, bukan pada tidak siap untuk sistemnya, bukan tidak mampu, tapi tidak siap untuk tidak berinteraksi. Iya. Kadang-kadang itu kan gini ya, dia itu sangat antusias. Hari ini jam ini saya pengen banget ke kampus, mungkin dengan style yang memang dia persiapkan, mungkin kuliahnya. Itu loh pengen ketemu anak tertentu ya, misalnya gitu ya Pak ya, walaupun itu bukan ini bukan motif utama gitu ya, tapi kan itu pengiring motivasi buat mahasiswa. Bayangkan mahasiswa itu di usia remaja, mereka pasti sudah mengembangkan rasa untuk mengagumi jenis kelamin di luar dirinya. Yang perempuan mulai mencintai laki-laki, yang laki-laki itu sebenarnya merupakan sebuah motivasi di luar dari motivasi belajar itu sendiri, yang itu berpengaruhnya luar biasa sebenarnya Bu Erni. Iya. Bayangkan kepingin tampil harum, menunjukkan pakaian barunya ke lawan jenisnya, nggak jadi. Gitu. Seperti ini pengalaman pribadi ya Pak Reza ya. Iya. Oke. Iya. Kalau kita tahu seperti itu ya, kita tuh memang kodratnya sebagai manusia, kita tidak bisa dipisahkan oleh manusia yang lain. Karena banyak atribut di sana. Oke. Apa yang harus kita siapkan di awal? Mungkin ini dari sisi mahasiswa dulu ya. Apa yang harus disiapkan mahasiswa itu sehingga dia sudah ready lah ketika ada beberapa perubahan yang memang harus dihadapi, dia sudah siap gitu. Iya. Yang pertama kalau menurut saya bahwa kita akan siap untuk menghadapi sesuatu kalau kita tahu mengantisipasi kondisi apa yang akan muncul. Maka harusnya mahasiswa sudah dibekali, tidak hanya sekedar mempelajari sistem nanti yang akan digunakan online ketika pembelajaran, tugas yang mereka kerjakan, tapi mereka harus kita berikan sebuah kasus-kasus, contoh-contoh hal yang mungkin akan terjadi di dalam pembelajaran online. Jadwal yang meleset, jadwal yang harusnya, itu mereka harus paham di awal sebenarnya. Karena ketika mereka paham di awal, antisipasi mentalitasnya akan sudah siap. Yang kedua, mereka harus paham bahwa komunikasi yang mereka lakukan pasti akan terhalang oleh yang namanya gestur. Tadi sudah sempat kita ngobrol-ngobrol di luar ini, kita sudah bahas gitu ya Bu ya. Padahal 80% efektivitas dari bahasa verbal itu dipengaruhi oleh gestur, bukan pada bahasa verbalnya. Ini sudah konsepnya dalam sebuah komunikasi begitulah. Sekarang kita nggak dapat gestur secara langsung. Lah, ini mahasiswa harus paham bahwa ketika dia harus berkomunikasi baik dengan dosen melalui jaringan yang sifatnya live semacam ini atau melalui bahasa tulis, itu harus hati-hati. Dan hal ini juga harus dilakukan oleh seorang pengajar juga atau oleh guru, bahwa kemungkinan bahwa mahasiswa akan ada kata-kata yang mungkin tidak pantas misalkan, ya harus siap juga karena ini kondisi yang memang terbatas. Maka sebelum perkuliahan dimulai, saya rasa penting untuk mau dosen maupun mahasiswa terutama untuk dibekali how to communicate dengan bahasa-bahasa yang tidak langsung. Seperti bahasa tulisan, WA, perlu dibekali semacam itu karena selama ini seringkali Pak, Bapak saya telepon nggak diangkat, loh bayangkan kalau dosennya itu kira-kira suka emosi gitu ya, dan seperti dari karena mahasiswa tidak memahami, maksudnya mahasiswa mungkin biasa-biasa aja. Ini mahasiswa kok nggak sopan banget sih kayak gitu ya? Akhirnya apa dampaknya? Nggak direspon sama dosennya, dosennya nggak merespon,
Dampaknya apa? Mahasiswa sakit hati juga. Ini dosen sudah saya WA, aku nggak dibalas, hanya di-read saja, kan begitu Bu Erni. Iya, Sehingga iya. kasus ini akan seperti TikTok begitu, seperti Betul. bola pingpong begitu. Oke. Nah, kesiapan ini mungkin yang harus dimunculkan. Itu mungkin Bu Erni. Nah, yang melakukan persiapan tadi itu dosennya sendiri atau siapa? Itu yang pertama Pak Reza. Ya, Kemudian yang siap. kedua, tidak semua dosen itu juga bisa seperti itu. Loh, dosennya ya kudu dibekali juga gitu. Gimana? Siap. Ini kan seperti bulat ya? Iya. Nggih. Maka kalau misalkan di level jurusan, ya ketika tidak difasilitasi oleh fakultas maupun universitas, maka jurusan harus mengambil sebuah inisiatif. Ini menurut saya, cuman sayangnya saya pun juga terlambat mengantisipasi hal ini. Harusnya mahasiswa baru di awal, pembekalan terkait dengan PKKMB di awal itu harusnya hal seperti ini dimunculkan. Sehingga mahasiswa siap gitu. Tentunya ini tanggung jawab, akhirnya apa? Tanggung jawab kita bersama akhirnya sekarang ini. Tanggung jawab dosen, ya tanggung jawab jurusan, ya mari kita sama-sama untuk menyadari bahwa ternyata sinkronis mental ini tidak kalah penting dibandingkan sinkronis sistem IT-nya gitu. Oke, Pak Reza, menarik sekali. Kemudian begini, itu kan nggak bisa hanya di awal ya, tapi itu harus dipelihara itu. Yes, di-maintain, benar, yes. Bagaimana menciptakan kondusivitas sebuah lingkungan, ya. Nah, kira-kira maintenance-nya itu seperti apa? Kemudian persiapan apa yang harus dilakukan? Maintenance, oke, baik. Kalau terkait dengan maintenance kan begini, harus ada sebuah respon yang sifatnya continue atau mungkin yang terus-menerus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik dosen dan mahasiswa. Yang pertama adalah mindset yang sama. Mindset yang sama bahwa kalau kita menyadari bahwa di dalam pembelajaran online ini pasti akan ada variabel-variabel yang tidak tentu. Maka untuk menghadapi variabel-variabel yang tidak tentu, butuh sebuah proses mental yang sabar. Ketika kita sudah mengantisipasi, maka seperti hari ini tadi yang dialami Bu Erni dan saya, jadwal harusnya jam 3 atau jam 2 dan belum siap. Nah, ini kita perlu memang, karena ini sistem di luar jangkauan kita. Karena ini suatu sistem yang memang kita tidak bisa memberikan intervensi, karena kan wifi tahu-tahu mati misalkan. Lah, maka satu cara maintenance-nya ketika kita sama-sama memiliki mindset yang sama akan permasalahan, akan variabel-variabel yang tidak pasti, uncertainty variabel di dalam pembelajaran online, maka kita bisa mengantisipasi. Tentunya dengan sikap yang pemakluman, itu menurut saya pemakluman. Yang kedua, sebuah respon yang konsisten terkait dengan misalkan kita sekarang komunikasi yang kita bangun dengan mahasiswa, ini saya dari sisi dosen, tidak lain dan tidak bukan yang paling banyak melalui SMS, melalui WA tentunya. Nah, maka mari kita biasakan untuk menjadwalkan diri kita untuk selalu ngintip. Saya dengan Bu Erni saja WA-nya kan baru berapa jam baru dibalas gitu ya. Saya juga sama lah. Tapi saya harus mengorbankan, Ibu harus mengorbankan waktu untuk berapa kali melihat WA karena ini habit yang berbeda. Dulu saya tidak melihat WA seminggu tidak masalah karena bisa ketemu dengan mahasiswa. Dia butuh saya kampus, tapi sekarang WA menjadi satu-satunya alat komunikasi, maka sekarang harus ada waktu yang rutin tiap malam melihat WA dan harus direspon, karena kalau tidak direspon, saya pikir ini yang juga akan membuat komunikasi menjadi terhambat antara dosen kepada mahasiswa. Ini yang sering muncul di mahasiswa. Saya sudah WA Pak, tapi nggak ada respon. Saya sudah telepon, tapi nggak diangkat. Saya sudah, padahal dia nggak bisa datang ke kampus karena tidak diizinkan orang tua di masa pandemik seperti ini. Ya kan? Terus lewat apa lagi kira-kira lah? Maka hal-hal seperti ini yang kira-kira remeh, menurut saya remeh mungkin, tapi harus dilakukan sehingga harus ada penjadwalan untuk selalu merespon, berkomunikasi atau bersentuhan dengan mahasiswa. Gitu. Dan yang terpenting tidak boleh marah ya Pak Reza. Itu Bu, sudah sekarang targetnya contoh ini sekarang. Kalau saya yakin jika lembaga ada sinkronisasi dengan siswa, dengan mahasiswa, maka saya yakin tidak akan terjadi hal-hal yang sifatnya seperti orang tua yang sampai kemudian marah-marah pada anaknya, orang tua yang memukuli anaknya karena tidak paham materi. Karena begini, kenapa orang tua marah? Karena target dari lembaga kepada anak menganggap pembelajaran daring seperti pembelajaran luring. Nah, itu Pak, itu berlaku dimanapun. Itu
Harusnya ada hal yang berbeda. Misal contoh saja. Kalau di PAUD misalkan, karena saya di PAUD ya Bunda, sehingga saya bisa contohkan PAUD. Kalau di PAUD, sekarang kita tidak usah mengedepankan kognitif lah. Kita kedepankan moralitas, kebiasaan baik pada anak di rumah, sehingga orang tua bisa memantau perkembangan anak dengan perilaku nilai agama moralnya. Kognitif nanti, karena orang tua tidak paham bagaimana cara mengajari anak untuk membaca dan berhitung. Yang paham gurunya lah. Hal-hal ini yang harusnya tersinkronisasi antara lembaga dengan rumah, sehingga hambatan-hambatan komunikasi semakin tereliminasi antara sinkronisasi ini. Nah, beres sudah. Lah ini enggak, ada orang tua yang secara waktu tidak ada, tapi kemudian guru WA grup, polling grup tanpa mendeteksi di mana keberadaan orang tua saat itu. Ya gak nyambung. Anak PAUD kok dengan call grup WA atau dengan video call kan nggak bisa, harus dampingi orang tua. Maka lembaga harus tahu kapan orang tua ini hadir. Nah, hal-hal ini yang sifatnya untuk PAUD, tapi tentunya ini juga berlaku juga untuk mahasiswa. Ada proses sinkronisasi. Maka target saya selaku dosen kepada mahasiswa itu tidak hal-hal yang bukan kemudian di luar jangkauan ketika online. Jadi harus berbeda tentunya. Berarti konkretnya apakah itu RPS, apakah itu RPPH, itu harus disesuaikan ya? Iya. Tidak mesti misalnya kita sudah punya nih bahan ajar ini langsung kita aplikasikan. Itu harusnya kita update lagi, kita sesuaikan dengan kondisi pandemi ini ya. Mana yang sekiranya bisa disampaikan atau mengurangi, tapi tidak mengurangi kuantitas, tapi tidak mengurangi esensi. Iya. Kalau menurut saya begitu, Bu. Jadi artinya seperti misalkan kalau kita di mahasiswa, tetap esensi materi itu kita sampaikan, tapi ada beberapa hal tagihan target, misalkan bagaimana mungkin mereka kerja kelompok, seperti kalau dulu kan di luring itu mereka sangat bisa untuk ketemu dengan teman di kos-kosannya. Dan sekarang target kita untuk tugas ya jangan sampai bekerja kelompok yang bisa membuat mereka merasa beban dengan ketemu teman-temannya. Saya pikir yang bisa dilakukan ya lebih baik individu misalkan, tapi mungkin agak diberikan target yang lebih ringan kepada mahasiswa, mungkin bisa dilakukan seperti itu kepada mahasiswa. Tapi tentunya hal ini berbeda dengan di level TK, SD, SMP, SMA tentunya. Oke, Pak Reza. Itu dari segi ini ya, mengorganize tentang pembelajaran. Kemudian tadi walaupun kita di masa pandemi, kebutuhan untuk ketemu, walaupun itu tidak secara langsung, itu masih dirasakan Pak Reza ya. Mungkin nggak, ini pertanyaan saya. Ada semacam komunitas-komunitas begitu ya. Misalnya kalau di PAUD itu ada komunitas orang tua siswa. Kalau di perguruan tinggi itu mungkin ada komunitas semacam ya mahasiswa jurusan, atau mungkin organisasi profesi atau LSM apa yang sekiranya itu bisa menjadi glue bagi mereka gitu ya. Siap. Ini ide-ide cemerlang Bu Erni. Jadi memang kalau di psikologi itu kan dukungan kelompok itu penting. Jadi contohnya ketika ada seseorang yang anaknya kena kanker gitu ya, maka dia pasti sedih luar biasa. Tapi semangatnya akan terbangun dengan kondisi orang tua yang sama, perkumpulan seorang tua yang sama-sama anaknya kena kanker. Pasti akan ada saling support. Nah, ini hal yang sama kita harus munculkan. Jadi ide Bu Erni menjadi salah satu solusi. Artinya komunitas-komunitas level jurusan, level orang tua siswa misalkan, atau itu harus dimunculkan kembali komunikasinya. Kenapa? Untuk saling support sebenarnya. Itu merupakan bentuk terapi tersendiri Bu Erni. Benar, saya sepakat itu Bu Erni. Karena dalam psikologi dukungan lingkungan terkait dengan memiliki rasa yang sama itu sudah menghilangkan beberapa stres yang akan muncul dalam diri kita gitu. 80% sudah sembuh ya kalau sakit. Iya. Berarti di kampus pun mungkin semacam BEM itu bisa divariankan fungsinya ya. Minimal. Atau kalau ada kalau di jurusan tertentu itu kan ada ini ya, semacam komunitas di luar kampus tapi satu profesi itu. Kalau misalnya di sini ini kalau kita nih di medsos banyak Instagram, itu kan banyak ya. Instagram atau Facebook atau apa itu mungkin bisa di-hire yang sekiranya itu bisa memberikan sesuatu yang tadi hilang itu bisa disubstitusikan itu. Iya.
Saya sepakat Bu Erni. Jadi kalau mungkin kita bisa mengaktifkan kembali komunitas, terutama dengan pembahasan-pembahasan yang sama-sama dalam kondisi online begini apa kesulitannya. Saya pikir itu akan sedikit membuat rasa lebih siap secara mental untuk memaintain tadi. Kalau pertanyaan Bu Erni tadi, ya. Oh, ini jawabannya tadi. salah satu jawaban untuk maintain tadi ya? Ya, untuk memaintain tadi mungkin bisa kita aktifkan kembali. Contoh jurusan ya, kira-kira kalau kemarin saya bertemu dengan mahasiswa, membuka forum, apa nih kendala mahasiswa, silakan kamu survei. Mahasiswa ternyata satu pembelajarannya Pak, pembelajaran sudah menarik, tapi sayang dosen-dosennya sering ini berbeda jadwal. Nah, ini kan muncul masalah, sehingga saya bisa memberikan penguat di sana. Kamu tahu nggak kenapa muncul beda jadwal? Karena memang kondisinya akhirnya ada sebuah proses komunikasi yang lebih baik. Perlu muncul seperti itu Bu Erni. Terima kasih. Ya itu salah satunya memaintain tadi. Sip. Oke. Kemudian ini tadi kalau kita ada komunitas, kemudian ini Pak Reza, bagaimana caranya kalau mungkin ini di KMPN ya, oke lah silakan Anda bervariasi, berimprovisasi, tapi standar harus nyampe. Gimana cara menyampaikan itu kan sesuatu yang kontradiktif ya? Iya. Di satu sisi suruh senang-senang, satu sisi standarnya kudu tercapai nih. Nah, gitu. Sebagai salah satu pertanggungjawaban kita kepada stakeholder ya, paling tidak gitu. Dan itu jangka panjangnya. Kalau kita ini misalnya, saya yakin ini bukan hanya kita saja, banyak orang yang mungkin kalau dilihat kurvanya turun ini ya. Kurvanya turun di bidang apakah kompetensi, apakah itu misalnya capaian ya, capaian target mungkin itu turun. Tapi sebatas mana itu kira-kira bisa dipahami oleh stakeholder, ditoleransi dari standar yang memang harus dicapai tadi. Iya. Oke. Kalau saya begini Bu Erni, ini karena saya di bidang PAUD maka saya bisa ke menyetokkan dengan PAUD ya. Karena capaian belajar antara PAUD dengan SD sampai SMA itu berbeda. Kalau PAUD kan perkembangan. Di era pandemik harusnya ketika kita membaca situasi maka lembaga terutama di PAUD yang saya pahami harus tahu bahwa ada beberapa capaian dari nilai agama moral, kemudian kognitif, fisik motorik, seni, maka dia harus bisa melihat mana hal-hal yang paling mudah untuk di-achieve dan mana hal-hal yang agak susah dicapai dengan pembelajaran daring. Tentunya kognitif ini agak sulit dicapai karena perlu guru untuk selalu terus terhubung dengan siswa, dan di era pandemik begini tidak bisa. Maka ada satu hal yang bisa kita kuatkan, sebuah momentum, sebuah hikmah. Kalau menurut saya bahasa saya hikmah. Sekarang kapan momentum anak di rumah dengan orang tua dengan waktu yang sangat panjang? Saya yakin ini sudah Tuhan ciptakan kondisi ini sehingga memang sengaja Tuhan kepingin bahasanya begini. Kalau bahasa saya begini, kalau saya mencoba untuk membahasakannya, wahai manusia, sekarang di era pandemi ini saatnya kamu kuatkan hubunganmu dengan orang tuamu, kamu kuatkan hubunganmu dengan anakmu. Sekarang ada banyak hal yang bisa kamu rubah dari sentuhan tangan orang tua langsung untuk merubah perilaku mana pada anakmu yang kamu anggap kurang. Sekarang waktunya kamu mengamati anak. Sebenarnya anakmu bakat di bidang apa sih? Sekarang waktunya kamu untuk terus memantau anakmu. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang perlu kamu tambah. Nah, bahasa ini mungkin yang kalau saya terjemahkan dari bahasa Tuhan dengan saya mencoba untuk mengambil hikmah. Bahwa sekarang waktunya untuk orang tua untuk berhubungan dengan anak secara baik. Yang orang tua banyak kehilangan waktu, sekarang orang tua mulai ada banyak waktu dengan anak di rumah. Nah ini terus terang kalau kita kaitkan dengan pembelajaran maka harus bisa melihat materi-materi apa yang kira-kira bisa memiliki strength point pada hal tersebut gitu loh Bu. Kalau di PAUD itu tentunya pada pembiasaan, pada nilai agama moral, pada perkembangan yang kaitannya dengan bahasa. Orang tua diminta untuk bercerita pada anak. Lah, tentunya ini mungkin yang perlu dilakukan gitu loh. Terkait pembelajaran daring. Tentunya kita berharap ini tidak akan terus terjadi. Pasti suatu saat ini pasti akan berakhir dan kita kembali online. Seberapa sih berkurangnya kognitif anak terkait dengan pandemik selama 6 bulan ini? Seberapa sih dibandingkan dengan rusaknya mental anak ketika diberikan target yang tidak sesuai, kemudian dibantu dengan orang tua menyampaikan kepada anak dan anak merasa stres dengan pembelajaran. Orang tua merasa stres, saya rasa kok lebih baik kita korbankan sedikit saja hal-hal yang tidak terlalu esensi, tapi hal-hal yang bisa kita rendahkan terkait kualitasnya, tapi kita akan mencapai sesuatu yang lebih tinggi.
saya pikir kok tidak terlalu signifikan. Tapi insya Allah setelah ini selesai, semua pasti akan kembali dengan normal. Gitu, Bu. Oke, siap. Pak Reza, ini tadi saya mendengarkan ini ya, penuturan dari Pak Reza. Saya teringat ini Pak, ada satu konsep ketika akan mengubah seseorang. Jadi ini ada dua sumbu Pak Reza. Yang sumbu X itu adalah struktur tugas. Yang sumbu Y itu adalah hubungan manusia. Ini dua hal yang berbeda. Nah, ketika kita mau padukan dua hal ini, maka kita misalnya kita ini sebagai dosen, sebagai guru, sebagai praktisi pendidikan, bagaimana kita itu bisa memberikan porsi antara dua sumbu tadi. Kadang-kadang mungkin di awal itu banyak berorientasi pada hubungan manusia karena kognitifnya belum bisa tadi ya Pak Reza. Hubungan manusia, kemudian kepekaan, kebiasaan, nilai, karakter itu. Terus kemudian ini dikasih dulu, kemudian dalam perkembangannya ini kan namanya orang itu kalau dikasih treatment kan nggak mungkin konstan ya. Nanti kita lihat perkembangannya ini. Melihat perkembangan seiring dengan perkembangan tadi, kita mungkin akan ada semacam tarik ulur dua sumbu tadi Pak Reza. Kalau misalnya contohnya ya, pada tahap awal mungkin 90% hubungan manusia, 10% struktur tugas. Kemudian nanti dalam perkembangannya mungkin bisa 85-15. Mungkin dalam perkembangan tiap anak ini kan lebih ke personal ya nih ya, dengan pembelajaran ini personal. Mungkin 50 suatu saat bisa. Tiap anak itu perkembangannya berbeda. 50 bisa sampai 50 dan ini tidak konstan sifatnya. Tarik ulur gitu. Nah, inilah yang akhirnya suatu saat kalau tadi dikatakan di awal Pak Reza itu, oh ini kita korbankan nih dikit konektifnya nggak apa-apa. Tapi sebetulnya ini kita ikuti perkembangan ini untuk mencapai sesuatu yang luar biasa ke depan. Jadi ini awalan yang bagus untuk membuat istilahnya membuat hubungan tadi porsinya yang lebih mencari format yang pas bagi tiap-tiap individu atau siswa tadi ya. Sehingga kalau itu sudah pas dia tuh kalau mau dilepas, wah bisa kencang sekali jalannya. Gimana kalau begitu? Jadi itu kan relevan dengan apa yang narasi yang saya berikan tadi. Jadi memang kalau kita lihat itu kan orang berhasil sukses itu kan sebenarnya kan kalau mau menurut ke konsep yang lebih besar lagi, dulu orang melihat bahwa orang sukses itu kan ngomongnya adalah intelijensi yang tinggi, harus punya intelektualitas yang tinggi, itu katanya begitu. Itu konsep-konsep awal. Kemudian berubah lagi, ditemukannya kecerdasan emosional tahun 99 gitu ya, antara itu, tapi terkenalnya itu tahun 90 awal, kalau masuk Indonesia tahun 99, bahwa ada kecerdasan emosi. Manusia berhasil itu kalau punya emosi yang tinggi. Emosi itu bagaimana? Emosi itu bagaimana dia sabar untuk berkorban sedikit untuk kepentingan yang lebih baik ke depan. Itu salah satu kecerdasan emosi, parameternya seperti itu. Jadi dia punya kesabaran sedikit untuk berkorban, kemudian dia akan mencapai sesuatu yang lebih besar ke depan. Itu salah satu dari kecerdasan emosi. Sehingga dianggap orang-orang yang punya kecerdasan emosi itu yang akan lebih bisa sukses. Percobaannya menarik, Bu Erni. Jadi percobaannya ada anak-anak TK diberi permen gitu ya, kemudian gurunya ngomong begini, anak-anak ini Pak Guru beri permen satu-satu masing-masing, Pak Guru akan keluar dari ruangan, nanti Pak Guru akan masuk lagi. Setelah Pak Guru masuk lagi, kalau yang makan permennya tidak ditambahi, tapi kalau yang permennya tidak dimakan, akan ditambahi sama Pak Guru 2 lagi permennya. Setelah gurunya keluar, masuk lagi, ternyata beberapa anak makan permen, beberapa anak menahan diri tidak makan permennya. Sehingga yang tidak makan permen dikasih 2. Ternyata ketika diamati secara longitudinal ke depan, ternyata anak-anak yang tidak makan permen punya potensi dalam dunianya itu lebih baik ternyata. Baik secara karir maupun secara perilakunya. Ternyata orang-orang yang sabar ternyata lebih memiliki potensi keberhasilan lebih tinggi lah. Ini maksud saya, sehingga mungkin sekarang momentum saja buat kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya tadi terkait dengan hubungan dengan manusia, terkait dengan kesabaran, emosional. Nanti secara struktur itu kan terkait dengan kecerdasan.
Nah, nanti semakin lama itu akan terpola sehingga suatu saat ketika ini sudah beres, gampang kok kalau berbicara masalah ini. Betul, maksudnya gitu Pak. Intinya begini, kok, ya. Kalau basicnya itu sudah kuat, ya mau dikasih apa aja, wes gampang wes gitu. Dilahap kok sebenarnya gitu loh. Mahasiswa kita itu cerdas sebenarnya gitu loh, Bu. Sebenarnya mahasiswa kita cerdas. Kalau misalkan di awal gitu ya, di awal sebenarnya yang dimunculkan itu lebih kepada karakternya, kemudian rasa sabarnya gitu ya. Jadi kecerdasan-kecerdasan semacam itu yang kita munculkan. Nah, di era inilah momentum sebenarnya kalau saya bilang. Momentum, gampang nanti kalau ngomong kognitif, ngomong menambah struktur tadi, bisa kok, pasti akan dilahap selama dia punya rasa tadi, kecerdasan emosi ya. Kemudian muncul lagi konsep yang baru. Ternyata orang yang berhasil tidak ada kecerdasan emosi, tapi juga spiritual. Ini dari Danar Zohar tahun 2001. Saya masih ingat saya baca itu. Karena di dalam diri manusia itu ada sebuah titik namanya God spot. Dalam otaknya ada titik ketuhanan. Kalau itu aktif, maka akan aktif semuanya. Lah, ini tentunya terkait proses spiritual. Intinya ini yang akan lebih sukses dalam hidupnya. Sehingga kesimpulan saya ternyata peran intelektual, peran kesabaran, peran spiritualitas ini menjadi peran manusia untuk sukses ke depan. Itu mungkin Bu Erni. Dan ini momentumnya menurut saya. Iya, gitu. Iya Pak Reza. Jadi ini saya juga ingat inilah, saya pernah meneliti di sebuah sekolah. Jadi gini, ternyata gaji, insentif itu bukan satu-satunya orang untuk memicu produktivitasnya tinggi. Tetapi ternyata ini ada beberapa sekolah yang mana memang di situ itu sangat ditanamkan jiwa-jiwa ikhlas, gitu-gitu, ikhlas. Kemudian artinya akhirnya ketika saya tuh pernah di luar Jawa ini, di salah satu tempat terpencil, jauh dari akses publik begitu, ada sebuah sekolah yayasan, dan saya herannya tuh di situ tuh semuanya tuh muda-muda dan terengginas gitu. Jadi dia itu kalau kita jumpai di sini misalnya gini, ini suruh ngecek gini, ada uangnya enggak? Itu enggak ada yang seperti itu. Ketika saya tanya, kalau saya boleh tanya, di sini digaji berapa? Di luar dugaan saya, ternyata di situ gajinya di bawah UMR. Standar. Iya, di bawah standar. Tetapi ketika dia tuh all out gitu menangani siswa itu, jadi seperti anaknya sendiri dan semuanya itu dilayani dengan baik. Kalau saya lihat, mungkin saya juga akan senang jika dilayani seperti itu. Nah, itu yang ingin saya katakan, nilai-nilai spiritual itu ternyata menjiwai di dalam pekerjaan mereka. Kalau misalkan pun misalnya ya, kalau mereka tidak dibayar pun loh, dia tetap kerja gitu. Nah, itu. Sehingga kalau misalnya itu diukur tingkat produktivitasnya, itu tinggi sekali. Iya. Saya sepakat Bu. Sehingga mungkin ini di luar daring pun, di luar pembelajaran luring ataupun daring, ini hal yang penting memang. Ini hal yang penting. Cuman kita membacanya di dalam era yang sekarang ini pembelajaran online, ya mungkin kita mencoba agak sedikit menyadari bahwa itu itu hal yang penting ternyata gitu loh. Itu tidak kalah penting dibandingkan yang Ibu katakan struktur tadi gitu loh Bu. Berarti kita seharusnya ini ya sudah mulai merefleksi diri yang dulu yang terlalu daki-daki itu Pak Reza ya. Ngono lah wis. Ya ngono lah. Makanya daki-daki lah. Iki dandanana dhisik gitu ya. Proses mental memang kalau dilihat dari konsep bahwa usia mereka mahasiswa terutama di usia 18 tahun kan kita tidak punya banyak harapan untuk merubah karakter mereka. Karena apa yang mereka telah peroleh selama usia 0, 1, 2, sampai 18 itu kan itu sudah mengakar gitu ya. Sehingga kita di level dosen mungkin agak sedikit kesulitan untuk merubah nilai-nilai karakter. Tapi jangan khawatir. Saya yakin dengan kita tetap merasa bahwa itu penting, ada sinkronisasi nilai dengan mahasiswa, tentunya dibarengi dengan doa, karena ternyata dosen pun juga harus mendoakan mahasiswanya loh Bu, jangan lupa loh. Ini penting, ini kita sering lupa kita. Padahal doa itu kekuatan terbesar. Ini di luar dari konsep pendidikan. Mohon maaf. Ini perlu loh. Kita doakan mahasiswa kita. Kadang kita lupa loh. Padahal doa dosen kepada mahasiswa yang sering seperti doa orang tua kepada anak ya Pak Reza. Itu maksud saya. Itu jadi mahasiswa kita itu harus ada di dalam doa kita untuk mereka menjadi anak yang baik, untuk mereka menjadi anak yang hebat, anak yang memiliki spiritualitas, memiliki mentalitas. Saya pikir itu menjadi bagian yang harus kita lakukan untuk mendoakan mahasiswa. Karena saya yakin usaha kita semaksimal apapun,
Semaksimal apapun kita merasa sombong dengan ilmu kita merasa banyak hal yang kita targetkan pada mahasiswa, saya rasa kalau tidak dibarengi dengan doa kok rasanya agak hambar kayaknya. Tuhan tidak terlalu berkenan gitu karena kamu terlalu sombong gitu kan, mungkin itu kalau bahasa Tuhannya, Bu. Jadi ya di era sekarang ini daring ini ayo mungkin kita lebih merefleksi, lebih cooling down, lebih menenangkan diri untuk melihat situasi semua ini. Ternyata ada banyak hal yang penting yang selama ini mungkin tidak tersentuh oleh terlupakan ya. Yes, Baik gitu. Pak Reza, saya mengingatkan ini waktunya sudah jam 14.58. Iya. Yang mana kita harus sama-sama berkegiatan pada jam 15 nanti. Jadi Pak Reza, sedikit nanti dari saya mohon nanti diteruskan sebagai closing statement ya Pak Reza. Iya, siap. Jadi kondisi pandemi sekarang ini dengan pembelajaran online ini menjadi sebuah momentum bagi kita semuanya untuk kembali ke fitrah bahwa kita manusia itu tidak hanya terdiri dari fisik tetapi juga mental, yang mana mental itu perlu digarap jauh lebih awal dan menjadi dasar dari seluruh kegiatan ataupun aktivitas dari semua aktivitas. Bahkan sekarang ini kenapa negara kita tuh masih belum, katakanlah belum maju ya, masih proses menuju maju itu karena proses pendewasaan dirinya secara mentalnya juga belum selesai. Ya, mungkin seperti itu. Monggo silakan dilanjut Pak Reza. Iya, baik. Iya. Baik, saya lanjut Ibu. Sehingga memang benar ternyata di dalam kita pembelajaran daring maupun luring sebenarnya ada satu hal yang paling esensi dalam diri manusia, yaitu memunculkan apa yang sudah fitrah Tuhan berikan pada manusia. Fitrah manusia berinteraksi. Fitrah manusia adalah melakukan aktivitas-aktivitas untuk ketemu dengan manusia yang lain, untuk bertransaksi secara langsung. Sebenarnya juga meskipun ada teknologi canggih dengan uang digital, saya yakin kemanusiaan akan tergerus ke sana. Kita masih membutuhkan yang namanya pasar. Kita tidak harus dengan online, tapi kita juga kadang butuh pasar untuk bertransaksi. Nah, ini juga akan terjadi pada kita selaku pendidik kepada peserta. Kondisi ini mudah-mudahan tidak selamanya ada batas waktunya, sehingga kita bisa melihat anak-anak kita, bisa mengamati anak-anak kita. Yang terpenting adalah jangan sampai sebenarnya anak kita pohon durian, tapi kita merawat seperti pohon rambutan. Kita harus, kita berharap anak kita melihat anak kita rambutan, tapi harapan kita yang tumbuh durian. Nah, anak kita ini pohon yang bermacam-macam, sehingga kita harus bisa memperlakukan anak-anak kita tentunya sesuai dengan fitrah pohon itu. Kalau pohon rambutan, rawat dia seperti pohon rambutan. Kalau dia pohon durian, rawat seperti pohon durian dia, sehingga buah yang muncul nanti adalah buah yang terbaik dalam dirinya. Itu mungkin Bu, closing statement dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah, kira-kira kurang berkenan bahasa saya, tapi insya Allah secara nilai kita semua pasti menginginkan pembelajaran di dalam era pandemik ini dengan daring ini semuanya lebih baik. Itu Bu Erni, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Reza atas berkenan waktunya ngobrol bersama kami dan juga dengan teman-teman. Nanti saya yakin teman-teman yang belum sempat bergabung saat ini bisa menghidupkan YouTube-nya. Dan sukses selalu untuk Pak Reza. Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Mas Riza, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.